Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang paradigma pengembangan iptek. Nama saya Hendro Hardono, NPM 1959201074, kelas 6C, Sistem Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, dalam mata kuliah Islam dan Pengetahuan. Baik, pengertian iptek. Ilmu dalam bahasa Arab, ilmu berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Ilmu menurut bahasa berarti kejelasan. Karena itu segala kata yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Nah, ilmu adalah pengetahuan yang jelas tentang segala sesuatu. Kemudian potensi manusia, ya, jasmani dan rohani. Manusia memiliki kemampuan yang tinggi untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, baik perubahan sosial maupun alamiah. Nah, ada beberapa aspek di sini. Yang pertama adalah aspek pedagogis. Dalam hal ini manusia dipandang sebagai makhluk yang disebut homo endokondum, yaitu makhluk yang harus dididik. Nah, yang kedua, aspek psikologis. Di dalam kemandirian itu, manusia mempunyai potensi dasar yang merupakan benih yang dapat tumbuh dan berkembang dalam aspek psikologis, ya. Kemudian pada yang ketiga ada aspek sosiologis dan kultural. Nah, aspek ini memandang bahwa manusia adalah makhluk yang berwatak dan berkemampuan dasar untuk hidup bermasyarakat. Kemudian yang keempat adalah aspek filosofis. Nah, aspek ini manusia adalah makhluk yang disebut homo sapiens, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Baik, kita lanjut. Nah, menurut Profesor Dr. Hasan Nanggulung, fitrah itu dapat dilihat dari dua segi, yakni segi naluri, sifat pembawaan manusia atau sifat-sifat Tuhan yang menjadi potensi manusia sejak lahir, dan segi wahyu Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Jadi potensi manusia dan agama wahyu itu merupakan satu hal yang nampak dalam dua sisi, ibarat mata uang logam yang mempunyai dua sisi. Nah, ini kaitannya sama seperti yang kemarin kita bahas, yaitu tentang ilmu kauniyah dan kauniyah itu, ya. Baik, kita lanjut lagi. Adapun macam-macam fitrah atau potensi dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada potensi fisik atau dalam bahasa, ya, psikomotorik, ya. Kemudian ada potensi mental, yaitu IQ, intelektualnya. Selanjutnya ada potensi mental spiritual, question, SP, question. Nah, yang keempat adalah potensi sosial emosional. Nah, kemudian sini rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Nah, seperti apa? Coba kita lihat. Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan manusia. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu sudah memuat segala informasi yang
kita butuhkan, baik yang sudah diketahui maupun belum diketahui. Nah, informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi pun disebutkan berulang-ulang dengan tujuan agar manusia bertindak untuk melakukan nazar. Baik, kita lanjut. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 101 yang artinya, katakanlah Muhammad, lakukanlah nazar atau penelitian dengan menggunakan metode ilmiah mengenai apa yang ada di langit dan bumi. Nah, itu ya. Kemudian pada Ali Imran 137 kita juga bisa lihat firman Allah, sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya. Jadi jelas dalam firman Allah itu. Baik, kita lanjut lagi. Teks-teks Al-Quran yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ada 5 ya. Jadi sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah. Nah, jadi ternyata wujud iptek yang Allah buat itu adalah Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai prediktor. Yang ketiga, Al-Quran sebagai sumber motivasi. Dan kemudian yang keempat adalah Al-Quran dan simplikasi atau penyederhanaan. Yang terakhir, Al-Quran sebagai sumber etika pengembang iptek. Nah, jadi dasarnya semua itu adalah Al-Quran. Oke, jadi itu sedikit materi tentang paradigma pengembangan iptek ya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.